Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Piknik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran pada teman-teman yang akan ingin berbisnis atau menggeluti dunia pariwisata. Ya. Sebelumnya teman-teman, dunia pariwisata memang dari tahun ke tahun prospeknya sangat menjanjikan. Artinya untuk kenaikan pangsa pasarnya bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik di bisnis pariwisata, saya sedikit memberikan gambaran, sedikit memberikan ulasan tentang bisnis, terutama yang seperti yang saya geluti, yaitu di bidang jasa pariwisata. Oke. Yang pertama, teman-teman, ketika teman-teman ingin memulai bisnis pariwisata atau lebih mudahnya bisnis jasa biru wisata, ya, ada langkah-langkah yang memang teman-teman harus persiapkan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe, like, and share channel kita agar kita bangun bisa memberikan informasi yang menarik, agar kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman. Jadi yang pertama, tentukan pangsa pasar teman-teman ketika teman-teman akan memulai bisnis biru wisata. Contohnya, misalkan teman-teman di segmen wisata lokal, berarti teman-teman menentukannya nanti membuat paket tentang berisikan paket-paket wisata lokal. Misalnya untuk area Klaten bisa sekitaran area Klaten, atau misalkan masih dalam jangkauan 1 hari, misalkan paket wisata ke Jogja atau paket wisata ke Semarang atau yang lainnya. Itu jadi untuk pangsa pasar seperti itu. Atau misalkan teman-teman ingin pangsa pasar membawa tamu dari luar negeri atau mancanegara. Jadi teman-teman siapkan paket yang sekiranya cocok untuk tamu dari luar negeri. Ya, atau misalkan teman-teman punya pangsa pasar lagi sekolah atau kantor atau dinas. Berarti teman-teman tentukan untuk pangsa pasar dari teman-teman sendiri adalah di situ. Nah, untuk yang kedua, persiapkan bahan untuk membuat paket. Nah, yang pertama objek wisata tentunya. Jadi dari objek wisata teman-teman harus tahu minimal teman-teman sudah pernah survei. Jadi di kemudian nanti misalkan teman-teman memberikan presentasi, memberikan gambaran kepada calon konsumen, teman-teman tahu seluk-beluk dari tempat wisata itu sendiri. Contohnya misalkan teman-teman mau membawa rombongan ke Jogja, tempat wisata apa aja yang ada di Jogja, atau teman-teman harus tahu, atau minimal teman-teman bisa menjelaskan di tempat wisata itu ada apa aja, fasilitas yang tersedia apa, kemudian yang bisa dinikmati, yang menarik untuk dikunjungi di situ ada apa aja. Selanjutnya, setelah teman-teman tahu objek wisata, terus tahu tempat-tempat yang dikunjungi yang bagus, yang menarik itu seperti apa, kemudian teman-teman cari rekanan terbaik. Karena dalam jasa usaha biro wisata atau travel agent itu teman-teman tidak bisa berdiri sendiri. Teman-teman harus punya rekanan. Contohnya, teman-teman harus cari rekanan transportasi. Misalkan teman-teman untuk pangsa pasar rombongan banyak, berarti teman-teman harus cari rekanan PO Bus yang terbaik. Cari rekanan penyedia jasa transportasi, rental mobil atau rental elof, bus, atau rekanan tiket atau segala macam. Cari rekanan terbaik dan mencoba menghubungi untuk diajak kerjasama. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah dapatkan semuanya, untuk pangsa pasar sudah ditentukan, objek wisata untuk pengalamannya walaupun mungkin belum banyak juga sudah sedikit banyak tahu. Kemudian teman-teman cari rekanan juga sudah. Kemudian teman-teman memulai marketing
dari relasi yang ada. Jadi misalkan teman-teman mungkin dulu basicnya adalah bekerja di suatu kantor dinas atau mungkin kantor swasta atau instansi. Jadi teman-teman memulai marketing, mulai memasarkan dari relasi yang sudah ada sebelumnya. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya relasi sama sekali, teman-teman bisa mulai dari nol. Dari nol itu bisa misalkan teman-teman mau marketing dari kantor ke kantor, boleh. Atau misalkan teman-teman punya sosial media, bisa selalu terus-menerus iklan di sosial media dengan tidak dengan berkesinambungan, artinya marketing terus-menerus dan jangan berhenti sampai teman-teman menemukan relasi, sampai teman-teman menemukan partner untuk jadikan konsumen, ya. Dan yang terakhir, jika teman-teman sudah mendapatkan konsumen, jika teman-teman sudah mendapatkan tamu atau pelanggan tentunya ya, pelanggan dari usaha biro wisata, teman-teman jaga relasi itu jangan sampai terlepas dari teman-teman. Artinya ketika satu kali pernah berangkat bekerja sama wisata atau berwisata, selalu teman-teman harus punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Contohnya, ketika teman-teman sudah selesai berwisata, nah, teman-teman jangan segan-segan untuk menanya, Pak, Ibu, mohon maaf, ini kekurangannya apa? Ini yang harus saya benahi apa? Agar kemudian nanti ketika kita di kemudian hari dipercaya lagi membawa rombongannya, jadi kita tahu yang harus kita benahi itu apa. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali dengan relasi itu kita istilah Jawanya itu kita beledani. Jadi baik kita dengan relasi, baik kita dengan tamu atau konsumen, kita harus punya komitmen bahwa kepercayaan itu adalah hal yang paling berharga. Jadi ketika teman-teman sudah dipercaya, baik oleh pelanggan, baik oleh relasi, insya Allah kedepannya usaha jasa pariwisata teman-teman akan semakin berkembang. Nah, kurang lebih itu yang saya bisa jelaskan. Jadi ketika teman-teman akan memulai bisnis di bidang jasa pariwisata, teman-teman harus pelajari dari awal, dari tentukan pangsa pasar, terus kemudian relasi yang akan menjadi partner teman-teman, kemudian cari rekanan terbaik dari pekerjaan atau dari bisnis teman-teman, misalkan seperti transportasi, objek wisata, catering, rumah makan, dan segala macam, cari rekanan terbaik. Kemudian jadilah marketing yang handal, artinya marketing yang jangan pernah menyerah. Ketika teman-teman di suatu instansi, teman-teman bertemu dengan katakanlah pesaing, ya, jadi teman-teman misalkan kalah saing berarti bisa menjadi pengalamannya. Jadi jangan pernah berhenti di situ, terus pelajari apa kekurangannya, sehingga ketika nanti kita menemukan pesaing, jadi kita bisa lebih unggul dari pesaing itu. Itu mungkin langkahnya lebih jauh lagi ya. Kemudian yang terakhir, selalu evaluasi apa kekurangan dari teman-teman. Ya, misalkan ada 1-2 kekurangan, utarakan. Bilang kepada konsumen bahwa akan kita perbaiki dan kemudian hari mudah-mudahan kita dipercaya lagi untuk bisa bekerja sama kembali. Dan selanjutnya untuk video selanjutnya yang akan saya buat, rencananya kita nanti akan share tentang cara menghitung paket. Nah, mungkin banyak ya teman-teman yang masih bingung juga untuk cara menghitung paket wisata. Kita nanti di video selanjutnya akan kita membantu membuat contoh untuk cara menghitung paket agar nanti teman-teman punya gambaran ketika akan membuat paket wisata, agar tidak terjadi apa yang namanya ketika kita sudah deal dengan harga yang disepakati, kemudian nanti di jalan teman-teman nombok atau gimana ya, atau kekurangan budget, atau adalah
budget yang sudah dihitung ternyata salah semua. Nah, jangan sampai ya. Jadi nanti akan kita buat video selanjutnya yang membahas tentang itu. Jadi terus ikuti channel kami dengan cara like, subscribe, and comment. Yang mau bertanya boleh komen di bawah. Nanti akan kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Dari saya, Tukang Piknik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.